Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat siang ya Bapak Ibu hebat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Di sini kita off selama 2 bulan istirahat ya Pak Ilmi ya. Ya, Tim Rumah Guru betul. Sejahtera istirahat terlebih dahulu karena menunggu informasi UP itu kapan gitu kan. Ya, di sini alhamdulillah kita kembali lagi bisa belajar bersama dengan tim Rumah Guru. Nanti Bapak Ibu guru hebat, di sini kita akan belajar. Di tim Rumah Guru ini akan belajar bersama dua mentor kita, eh, yaitu Pak Ilmi dan juga Ibu Dewi. Untuk hari ini kita akan eh, kita akan didampingi oleh Pak Ilmi. Beliau ini adalah founder tim Rumah Guru ya. Founder kita LPK Rumah Guru Sejahtera. Alhamdulillah sudah setahun RGS ini mendampingi teman-teman guru se-Indonesia eh, untuk mendampingi untuk kelulusannya di UP. RGS sendiri eh, di kita mengadakan ini bimbel karena melihat teman-teman banyak yang tidak lulus karena mau tidak mau kita dihadapkan kepada ujian pengetahuan atau UP di UKM PPG. Nah, itu penentu kelulusan dalam PPG. Dan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal, terlebih dahulu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oh ya, saya lupa, saya sendiri belum memperkenalkan diri ya, Pak Ilmi. Ya, nanti saya akan menemani Bapak Ibu mendampingi Pak Ilmi dan juga Bu Dewi. Saya Susilawati, saya berasal dari SDN Labuan 1 dari Pandeglang, Bapak Ibu, Pandeglang, Banten. Saya berasal dari Pandeglang, Banten. Ah, saya satu LPTK dengan Pak Ilmi di LPTK UPGRIS ya, Universitas PGRI Semarang. Saya lulus PPG di tahun 2021 bersama Pak Ilmi. Nah, selanjutnya nanti kita akan didampingi belajar kita dimentori oleh Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan seluruh urusannya dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan belajar tentang pedagogik. Namun sebelum kita ke pedagogik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ilmi dari Gresik, Bapak Ibu ya. Jadi kalau berkunjung ke Gresik bisa mampir ke kediaman saya ya, monggo. Di sini ada peserta yang sudah pernah ikut dan ada yang masih baru. Jadi perlu saya jelaskan untuk teknis ketika bimbel di Rumah Guru Sejahtera. Yang pertama yaitu pembelajaran kita itu satu melalui LMS. Ya, jadi ada LMS dan sudah saya buatkan akun tadi ya. Jadi belajar kita itu lewat LMS. Itu yang pertama. Seperti ini LMS-nya. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu?
Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, masih proses ya. Iya. Iya. LMS-nya sudah saya perbaharui. Jadi nanti Bapak Ibu belajarnya itu tidak hanya menggunakan Zoom ya. Jadi bisa lewat LMS. Nah, di LMS ini Bapak Ibu, ini sudah ada link yang tadi. Ini adalah buku yang digital tadi Bapak Ibu ya. Jadi buku digital itu isinya ada materi, ada soal, ada pembahasan. Soalnya sekitar 70-an lah ya. Kurang lebih ada 70-an, bahkan ada yang lebih ya. Nah, buku digitalnya itu seperti ini. Jadi linknya sudah saya taruh di LMS. Nah, ini untuk buku digitalnya. Bisa dibuka di HP masing-masing Bapak Ibu. HP Android bisa. Kalau di HP Android itu tinggal digeser saja Bapak Ibu. Digeser ya. Jadi kalau di laptop seperti ini. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Iya, Ya, Pak. terlihat. Terlihat, Nah, Pak. terlihat ya. Nah, jadi Bisa difotokopi, Bapak? Sudah. ini bentuk digital Bapak Ibu ya. Oh, Jadi iya, Pak. tidak bisa Di difotokopi copy. ya. Nah, jadi hanya bisa dibaca saja. Kalau pengen Bapak Ibu itu lebih kuat hafalannya atau lebih kuat pemahamannya, itu yang penting-penting dicatat Bapak Ibu. Nah, seperti ini bukunya ya. Nah, di sini nanti ada soal. Nah, ini ya. Ada soal, ada kunci jawabannya, ada pembahasannya. Terlihat ya Bapak Ibu ya, nomor Iya, 1. Pak. Ya, Lihat, Pak. terlihat. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir, di sini banyak sekali. Pak, saya ini terlambat ikut Zoom gimana? Ya, di pembahasan situ sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi kita itu hanya Zoom itu untuk memantapkan materinya saja ya. Di Zoom itu untuk memantapkan materinya saja. Di sini sudah bisa dibaca. Ada yang sudah mencoba untuk membuka? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ini kami kumpulkan Bapak Ibu ya. Soal-soal ini kami kumpulkan sejak lama. Dan alhamdulillah sudah terwujud kurang lebih ada 6 buku. Jadi kalau Bapak Ibu itu bisa menguasai 6 buku itu, maka insya Allah nanti Bapak Ibu juga tidak akan kesulitan ketika menghadapi UP. Oke. Nah ini untuk bukunya, ini untuk LMS-nya. Lah di LMS ini Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi soal-soal yang ada di buku digital tadi, lah yang ini kan buku digital Bapak Ibu, bisa Iya, dilihat Pak. ya. Nah, terus nanti di bawahnya ini ada soal yang akan kita update terus ya. Ini ada soal pedagogik Bapak Ibu. Kurang lebih 25 soal, besok kita kasih lagi. Besok kita kasih lagi. Jadi selain Bapak Ibu dapat dari Zoom, itu Bapak Ibu bisa mengakses LS ya. Nah, nanti contohnya seperti apa Pak? Seperti ini. Saya beri gambaran ya. Nah, jadi nanti tinggal klik start ini ya, klik start. Nah, klik start. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, soal ya. Ya, Pak. Nah, ada soal ini sebanyak 25. Nah, lah ini karena uji coba ya, uji coba saya klik aja ya. Terus nanti kita next. Kita next lagi ya. Waktunya ada timernya Bapak Ibu ya. Terlihat ya timernya ya ini ya, ada ya. Nah, timernya itu 1 jam ya. Nah, kita klik saja di sini. Terus dikebawakan, di next lagi. Sampai nanti terakhir Bapak Ibu ya. Nanti terakhir itu akan muncul nilainya Bapak Ibu. Ini
Hampir mirip dengan UP kan ya. Cuman kalau di UP itu ada ragu-ragu kan gitu kan ya. Kalau ini tidak ada tombol ragu-ragu ya. Cuman ini nanti bisa diulang-ulang Bapak Ibu ya. Bisa diulang-ulang sampai selesai. Kalau sudah selesai nanti bisa diklik finish ya. Kalau sudah selesai bisa diklik finish. Nah, bentar ya. Nah, di sini, nah ini kan sudah saya kerjakan berapa ini? Kerjakan 4 ya. Misalkan langsung saya finish ya. Nanti akan keluar nilainya Bapak Ibu. Keluar nilainya yang salah yang mana. Nah, nanti ini ya. Submit all. Nah, ini kan uji coba ya. Submit all. Kemudian di sini nanti akan keluar. Nah, ini. Nah, ini. Nilainya 0. Nilainya 0. Karena tadi kan jawabannya salah semua ya. Nilainya 0. Jadi di sinilah ini. Nih, salah kan ya. Nah, jadi ada ininya Bapak Ibu ya. Jadi ada jawabannya di sini nanti ya. Nah, ini. Salah ya, salah, salah. Nah, ya. Jadi salah di situ nanti ada betulnya ya, betulnya di sini. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Paham, Kira-kira. Pak. Jadi mengerjakan soal 25 ini diuji coba pemahaman Bapak Ibu, silakan uji coba. Setelah itu Bapak Ibu nanti finish tadi ya, finish already. Kemudian di sini nanti akan keluar. Oh, saya tadi jawab nomor 1, ternyata salah. Saya tadi jawab B. Yang benar apa? Yang benar ternyata jawabannya adalah C. Ini kan ada yang benarnya ya. Nah, itu Bapak Ibu. Gimana? Enak apa enggak seperti ini ya? Jadi nanti akan saya berikan soal-soal itu banyak di situ. Bapak Ibu bisa menguji pemahaman Bapak Ibu dan juga bisa membaca buku modulnya. Ya, jadi buku digitalnya dibaca, kemudian latihan-latihan soal di LMS dikerjakan, ikut Zoom. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa lulus dengan Amin ya Allah, amin, amin ya Allah. paham ya Bapak Ibu ya. Dari sini Insya Allah. ada pertanyaan? Sampai di sini belum. Ya, nyampe sini belum ada pertanyaan ya. Baik, kalau sudah paham semua, jadi belajar kita itu 1 dari Zoom, 2 dari LMS, dari buku itu tadi ya, buku digital, dan juga nanti bisa diskusi di grup WA Bapak Ibu ya. Misal ada soal yang kesulitan, nanti kita pecahkan bersama di grup WA ya. Itu Bapak Ibu. Baik, saya mulai saja untuk materi pedagogik. Nah, ini sudah ada, Bapak Ibu sudah ada di ya, di buku digitalnya. Ini sudah ada. Sudah dibaca apa belum Bapak Ibu tadi sepintas? Belum Pak. Belum, Belum ya? Pak. Hanya dibuka-buka. Oke, baik, enggak apa-apa kalau belum dibaca enggak apa-apa ya. Ya gunanya kita Zoom itu sebenarnya ya ini ya. Kadang kita itu enggak sempat baca, lah pas di Zoom baru kita baca ya. Kompetensi guru ada berapa Bapak Ibu? Ada Pak, 4. Ada 4 ya. Yang pertama apa? kompetensi Pedagogik, pedagogik, kompetensi Nah, pedagogi itu berkaitan dengan apa saja Bapak Ibu? Ini penting sekali karena pedagogik itu nanti juga keluar ya. Tentang Karakteristik para peserta didik, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, gaya pengembangan belajarnya siswa itu apa? Naturalis, apa yang lainnya kan ada nanti ya. Kemudian ada teori belajar. Teori belajar ada berapa Bapak Ibu yang diketahui? Lupa.
Yang behavior. terkenal saja ada 4 ya. Ya, Apa saja kira-kira? 1, yang rangsangan itu apa Bapak Ibu? Kata kuncinya rangsangan, behavior, behavior. Kemudian yang pemahaman itu apa Bapak Ibu? Yang Kognitif, kognitif. Ya, terus apa lagi? Ada 2 membangun lagi. konstruktivisme, Konstruktivisme. Kemudian yang satunya sibernetik, kognitivisme, humanistik, memanusiakan ya, manusia. humanistik ya. Terus berkaitan dengan pengembangan kurikulum, Pengembangan pembelajaran yang kurikulum, mendidik, potensi para peserta didik. Nah, ini penilaian evaluasi. Nah, evaluasi holistik ada berapa Bapak Ibu yang sudah pernah ikut saya? Menyeluruh. Ada 3 ranah ya yang harus kita nilai ya. Ranah kognitif, afektif afektif, dan psikomotorik. psikomotor. Lah, masing-masing itu nanti ada instrumennya ya, ada instrumennya. Oke. Dari pedagogik ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada ya? Gampang ya. Oke, lanjut berikutnya. Kepribadian nih. Nah, ini yang sering keluar juga. Iya, Bapak Ibu Pak. nanti akan ditanya Di sini tentang banyak jawaban pengecuh, Pak, kalau di kepribadian. iya, di kepribadian itu. Jadi Bapak Ibu disajikan narasi, kemudian Bapak Ibu itu diuji tentang kepribadiannya. Gitu ya. Jawab apa kira-kira kan gitu ya. Jadi ada sebuah masalah, Bapak Ibu disajikan solusinya, Bapak Ibu disuruh memilih. Nah, itu harus tepat karena memang UP ini yang dicari adalah jawaban yang paling tepat ya. Oke, terus profesional. Profesional itu ya ada 5 itu ya. Jadi bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, kemudian apalagi satunya Bapak Ibu? Matematika ya. Nah, jadi itu juga harus dikuasai Bapak Ibu ya. Oke, ini. Kemudian sosial ini juga sama, nanti disajikan narasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu disuruh istilahnya itu mencari jawaban yang paling tepat ya. Oke lah, ini teori belajar yang pertama. Bagi yang sudah pernah Bapak Ibu, berbahagialah Bapak Ibu diulang lagi. Karena apa? Karena dengan mengulang lagi artinya ingatan Bapak Ibu semakin kuat ya, semakin kuat. Nah, ini teori belajar yang pertama apa Bapak Ibu? behavioristik. Behavioristik. Kata kuncinya saja. Kata kuncinya apa? Behavior, kata kuncinya stimulus atau respon, rangsangan atau respon. Nah, itu. Jadi kalau di soal itu dikasih stimulus, dikasih respon, nah itu berarti behavior. nanti Kata kunci ya. Pengulangan, latihan-latihan itu behavior Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak di drill, diberikan latihan-latihan, nah itu berarti menganut teori belajar behavioristik. Ya. Nih, nanti di soal ada ya, nanti di soal ada. Kemudian Bapak Ibu, ini ada kekurangannya ya. Tadi kalau kelebihannya jelas ya. Bisa mengganti stimulus ya. Ketika anak-anak tidak merespon, bisa diganti stimulusnya. Stimulus itu apa sih Bapak Ibu? Rangsangan ya. Kalau respon itu apa? Timbal balik. Timbal balik ya, penerimaan dari siswa ya. Nah, jadi kalau menganut teori ini maka gurunya itu yang aktif, siswanya itu pasif ya. Nah, ini syarat-syaratnya ada dorongan, drive, ada rangsangan, stimulus, ada tanggapan, respon, ada penguatan. Nah, ini biasanya penguatan atau disebut dengan reinforcement. Penguatan bisa berbentuk apa saja Bapak Ibu? Minyak.
berbentuk pujian. Ada juga, apalagi Bapak Ibu biasanya selain dipuji anak-anak itu kita kasih penguatan dengan cara apa? Diberi Jempol. nah, tanda jempol ya. Reward. Nah, jadi reinforcement ya, penguatan. Penguatan itu ada dua, penguatan positif, ada penguatan Negatif. negatif ya. Misalkan anak itu malas ya kita sindir ya itu namanya penguatan negatif ya. Dengan kita sindir itu nanti kan anak-anak akan berubah ya. Nah, ini teori behavioristik ya. Sekarang kita ke kognitif. Kognitif. Kognitif ini ciri khasnya apa Bapak Ibu? Harus tahu kata kuncinya loh ya. Kalau tadi stimulus respon, kalau yang ini apa kira-kira? Proses, Pak, mengutamakan proses. Membangun pengetahuan. Mengutamakan proses Mengutamakan ya. proses. Kalau tadi mengutamakan hasil ya. Hasil. Kalau kognitif proses. Kognitif itu prosesnya itu ya. Sebenarnya hasilnya ya dilihat, cuman menitik beratkannya itu di proses. Itu kognitif ya. Jadi kalau di soal nanti mengarah ke situ, berarti teori belajarnya adalah Kognitif. ya. Ini materi disusun secara apa Bapak Ibu? Dari sederhana ke kompleks gitu. Jadi biar anak-anak itu prosesnya itu bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Nah, terus pola pikir anak itu juga diperhatikan ya. Jadi juga diperhatikan pola pikir anak itu. Ini saya cuplik sedikit-sedikit ya. Nanti kalau ada yang tanya baru saya jawab ya. Nah, ini kelebihannya memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Karena apa? Karena tadi materi itu diberikan dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Ya. Kemudian siswa menjadi lebih mandiri dan lebih kreatif. Ini kognitif. Ya, berarti kalau lebih mandiri berarti siswanya ini sudah tidak lagi pasif. Ya, beda dengan behavioristik tadi. Behavioristik kan hanya menerima dari guru. Gurunya bertanya, baru siswanya jawab. Ya, kalau gurunya tidak bertanya, siswanya diam. Kalau yang ini tidak ditanya pun, dia bertanya. Iya, kognitif ya. Nah, kognitif itu ada dua ya. Ini ya. Jadi kalau di PASE ya, PASE itu ada dua proses. Asimilasi dan akomodasi ya. Asimilasi dan akomodasi nanti akan ketemu itu ya. Makanya saya percepat sedikit itu nanti di soal ada soalnya ya. Kemudian ini adalah tingkatan kognitif, ada sensori motor, ada praoperasional, ada operasional konkret, ada formal ya, ada formal. Ini hanya rangkuman-rangkumannya Bapak Ibu ya. Nanti untuk detailnya nanti ada ya. Ada detailnya nanti di pembahasan soal ya, di pembahasan soal. Oke, kita lanjut ke konstruktivisme. Kata kuncinya apa Bapak Ibu konstruktivisme? Membangun pengetahuannya sendiri. Membangun pengetahuannya sendiri. Jadi si guru itu sebagai apa kalau seperti ini? Guru sebagai fasilitator ya, siswanya yang mencari sendiri ya. Biasanya itu diberikan suatu permasalahan, siswanya disuruh memecahkan permasalahan tersebut. Berarti metodenya pakai apa itu biasanya? Modelnya pakai apa itu? Model PBL kan enggak? PBL itu sudah konstruktivisme. Berkaitan itu ya. Kemudian teori yang berikutnya adalah humanistik memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, humanistik. Nah, biasanya itu kalau orang menganut humanistik ini benar-benar anak itu diperhatikan secara psikologisnya ya.
Iya. Jadi kalau anak belum siap ya belum dimulai pembelajarannya. Jadi disenangkan dulu. Nah, indikator humanistik itu yang penting anak-anak itu ketika kita ajar itu senang. Nah, itu berarti berhasil. Dari humanistik itu indikatornya itu. Ketika anak-anak kita ajar kok senang, berarti berhasil. Itu indikator keberhasilan daripada teori belajar humanistik ya, humanistik. Selanjutnya yaitu ada juga biasanya itu Sibernetik. Sibernetik itu biasanya berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Teknologi. Berkaitan dengan teknologi. Baik ya, sibernetik berkaitan dengan teknologi. Lah ini yang sering keluar ini Brunner. Brunner Ya, itu Pak. tingkatan Enaktif, kognitifnya ikonik, ada 3 ya. Apa saja itu? Enaktif, ikonik, simbolik. Aktif, ikonik, Ikonik, simbolik. simbolik. Simbol. Bisa ada yang bisa memberi contoh kira-kira kalau di pembelajaran matematika gitu bagaimana kira-kira? Menerapkan kira-kira. Aktif. Nah, kira-kira diberi apa dulu anak-anak itu? Kira-kira. Ya, kita bawa benda konkretnya ya. Misalkan bangun ruang gitu ya, kita bawa benda konkret berbentuk apa misalkan itu kardus atau apa begitu. Jadi anak itu bisa menyentuh langsung, secara langsung. Sentuhan itu berarti aktif. Nah, setelah tahu, oh ini kubus, oh ini balok, dari bendanya langsung ya, baru kemudian ke gambar, baru digambar ya, gambar bangun ruang. Setelah itu baru apa Bapak Ibu? Baru ke simbolnya, simbolnya Simbol. nanti rumusnya. Nah itu jadi kita itu enggak boleh langsung ke rumusnya ya. Jadi belajar bangun ruang, misalkan menghitung volume, ya harus diawali dari enaktif dulu. Ya. Yo satu nah HPP itu nah naon tah sami bae Ibu Us itu nah apa? Sami bae nya ge. Halo Bapak Ibu, tolong di-mute ya. Yang merasa ini ya. Jadi kalau di pembelajaran seperti itu Bapak Ibu ya. Misalkan IPA begitu ya tentang apa ya misalkan ya. Bagian-bagian tumbuhan gitu ya. Bagian-bagian tumbuhan ya kita kenalkan bendanya dulu, benda konkretnya. Kemudian baru ke gambarnya, digambar, baru nanti teorinya. Gitu ya. Ini, jadi enaktif itu apa Bapak Ibu tadi? Enaktif itu berupa konkret, benda konkret. Benda ya, konkret. benda konkret ya. Benda nyata. Tidak hanya sentuhan ya, namanya benda konkret apa saja itu kira-kira? Ya dengan cara meraba, menyentuh, melihat dan lain sebagainya ya. Kemudian ikonik itu kata kuncinya adalah gambar. Simbolik itu apa? Simbol ya. Misalkan matematika gitu ya 1 + 1 sama dengan 2. Sebelum ke sana bawa apel atau bawa apa gitu ya. Apel 1 ditambah apel 1 lagi jadi 2. Berarti itu enaktif. Ikoniknya digambar apelnya. Ini biasanya guru kelas berapa ini kalau seperti ini? Kelas 1 ya biasanya. Kelas 1 Pak. Tahu lah. Baru ke simbolik. Itu di soal keluar Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Oke, kalau ausubel itu pembelajaran Bermakna. Biasa itu apa? Gadget kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak tersebut. Kalau Brunner tadi aktif, simbolik, ikonik. Kalau Skinner dinamakan operan. Skinner apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Kondisioner. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita ketemu di soal ya. Lanjut ke evaluasi. Penilaian. Ya, evaluasi ini ada bermacam-macam, ada diagnostik. Namanya saja diagnostik, berarti mendiagnosa kelemahan ya. Kelemahan siswa. Diagnostik.
Ada selektif. Selektif ini apa? Akan untuk apa Bapak Ibu? Yang digunakan untuk Memilih siswa yang paling tepat. sesuai Ya, dengan misalkan ada lomba atau apa kan diseleksi gitu ya. Kalau menempatkan siswa di kelas apa, misalkan kelas unggulan atau apa lah itu ya. Penempatan. Kemudian ada formatif, ada sumatif. Nah, ini yang sering keluar ini. Bedanya apa antara formatif dengan sumatif? Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau kelas 6 sekarang sudah asesmen sumatif ya. Ya kan? Kalau kelas 6 kan sekarang tidak ujian nasional sekarang. Ya, Pak. Tapi namanya itu asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif itu beda dengan formatif. Formatif itu di akhir. bukan ke proses belajarnya ya Pak. Sumatif itu kemajuan belajarnya. Kalau formatif itu prosesnya, kita itu memperbaiki prosesnya itu. Memperbaiki prosesnya. Biasanya itu di formatif ini contohnya ulangan harian. Ya. Nah, kalau sumatif ini biasanya ya ulangan akhir semester. Nah, ini kan ulangan akhir semester itu kan yang dilihat apa? Kemajuan belajarnya. Kalau yang kayak ulangan harian atau apa itu untuk memperbaiki, untuk meningkatkan proses belajar. Itu bedanya di situ ya. Bedanya antara formatif dengan sumatif. Kalau sumatif itu menentukan hasil dan kemajuan belajar. Jadi sekarang tidak ada lagi ya ujian nasional. Yang ada ini asesmen sumatif. Oke, lanjut. Ini untuk prinsipnya, prinsip-prinsip evaluasi tadi objektif berarti berdasarkan standar. Kalau menilai itu tidak boleh anak yang kaya kemudian diberi nilai yang bagus. Ya, jadi harus objektif. Halo Bapak Ibu, dimut Bapak Ibu yang lainnya yang tidak berkepentingan ya. Oke. Nah ini. Jadi yang objektif ini adalah berdasarkan standar. Jadi tidak boleh anak itu cantik atau ganteng kemudian diberi nilai yang lebih. Jadi harus berdasarkan standarnya. Berdasarkan standarnya itu namanya objektif. Kemudian terpadu. Terpadu itu menyatu, berkesinambungan. Holistik itu mencakup keseluruhan. Kemudian ekonomis. Ekonomis itu efisien dan efektif. Ya, efisien dan efektif. Kemudian penilaian itu harus transparan, artinya bisa diakses oleh semua pihak, tidak boleh dirahasiakan ya. Nah ini yang aneh lagi itu kan ketika UP ya ini loh. Oh nilainya kok enggak dicantumkan Pak ya itu ya. Mungkin ada pertimbangan lain mungkin ya. Ya Bapak Ibu ya, yang sudah pernah UP itu kan nilainya kok enggak dicantumkan ya. Saya dapat nilai berapa? Nilainya enggak muncul. Iya, Pak. Nah kan, nah itu nggak muncul nilainya. Mungkin ya pertimbangannya nanti kalau banyak yang protes kemungkinan gitu loh ya. Jadi itu dirahasiakan akhirnya. Tapi secara penilaian itu harus transparan ya. Jadi semua pihak itu bisa mengakses sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Artinya nanti akuntabel jadinya ya. Kalau dirahasiakan nanti tidak akuntabel gitu ya. Valid, ini yang keenam, mampu mengukur kompetensi hasil belajar. Kemudian yang ketujuh didasarkan pada ukuran pencapaian. Kemudian akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, edukatif, mendidik dan memotivasi. Nah ini tadi yang ada di atas tadi. Ini termasuk ke ranah apa, Bapak Ibu? Penilaian tadi. Maksudnya itu ke kompetensi apa penilaian itu? Pedagogi, Pak. Nah, betul. Masuk ke pedagogi. Nah, ranah yang dinilai nanti Bapak Ibu ini yang pertama, ada instrumennya sendiri. Sikap itu dinilai dengan apa? Ada instrumennya sendiri. Kemudian keterampilan itu dinilai dengan apa? Ada instrumennya sendiri.
Kemudian pengetahuan itu dinilai dengan apa? Ada instrumennya sendiri. Masih ingat Bapak Ibu ya? Sikap menggunakan apa Bapak Ibu? Yang pertama menggunakan observasi. Nanti Bapak Ibu pakai alatnya, instrumen itu alatnya ya. Jadi ini penilaiannya pakai observasi, alatnya pakai apa? Instrumennya pakai lembar observasi. Kemudian ada penilaian diri, yaitu menilai kekurangan kelebihan diri ya daripada siswa kita ya, penilaian diri. Pakai lembar penilaian diri. Biasanya di situ bangun pagi ya tidak atau apa gitu ya, itu penilaian diri. Kemudian datang ke sekolah terlambat ya tidak gitu biasanya ya, penilaian diri. Kemudian ada juga penilaian antar teman. Ini termasuk ke dalam apa Bapak Ibu? Afektif, psikomotor atau keterampilan yang 3 ini tadi? Afektif Pak. Afektif ya, sikap ya. Kemudian yang pengetahuan bisa dinilai dengan apa? Tertulis, ada tes lisan. Oke, baik. Kemudian yang keterampilan biasanya itu kan yang adalah kinerjanya ya, portofolio ya. Jadi pakai praktek atau penilaian kinerja. Ya, kemudian ada produk. Ada lagi apa Bapak Ibu? Proyek. Apa bedanya produk dengan proyek? Produk itu menghasilkan. Kalau proyek itu penyelesaiannya dalam waktu tertentu. Nah, produk itu yang dihasilkan. Produk itu menghasilkan ya, menghasilkan suatu ini dalam waktu tertentu, menyelesaikan waktu tertentu. Oke, ini semua namanya adalah penilaian keterampilan ya. Kemudian ada penilaian portofolio. Namanya portofolio berarti kumpulan karya ya, karya peserta itu biasanya dikumpulkan 1 semester gitu ya. Itu portofolio. Oke, ini autentik tadi sudah. Kemudian audiens Bapak Ibu, tapi kemungkinan besok akan saya tambah materi kurmer ya. Kenapa? Karena sepertinya loh ya, kalau saya prediksi itu soal UP-nya nanti ada soal kurmer. Jadi kalau kemarin-kemarin itu saya lihat itu masih K13 soal UP-nya. Nah, soal UP berikut ini sepertinya ada kurmer besok itu yang masuk ke situ. Kurmer. Ya, ada yang masuk di situ nanti ya. Jadi besok insya Allah kita tambah ya. Jadi kita itu sedia payung sebelum hujan. Jadi barangkali nanti ada soal baru sehingga Bapak Ibu tidak kecewa gitu loh. Wah, ada soal baru Pak. Nah, itu. Jadi tidak kecewa, nanti kita beri kurmer sehingga nanti ada istilahnya itu tambahan Bapak Ibu ya. Semisal ada soal baru ya. Kalau ini kan ABCD ini biasanya ada di mana ini Bapak Ibu? Di RPP ya? Di bagian apa biasanya? Tujuan pembelajaran. Nah, itu audiens ya. Audiens itu ya peserta didik atau siswa. Kemudian ada behavior. Behavior itu apa Bapak Ibu? Perlakuan. Perilaku yang akan dimunculkan. Ya, kemudian kondisi itu apa? Kondisi. Kemudian degree itu apa? Tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilannya. Jadi enggak urut Bapak Ibu ya di tujuan itu. Yang pertama itu mesti C-nya dulu. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, itu berarti C ya, condition. Kondisinya itu menggunakan diskusi di sini ya. Kemudian siswa ini audiens. Behavior itu yang dicapai. Maksudnya itu dapat apa gitu loh. Bisa apa siswa itu behavior.
Ya, siswa mampu menjelaskan, siswa dapat menjelaskan. Nah, itu. Kemudian degree itu adalah tingkat keberhasilannya. Tingkat keberhasilan di sini itu biasanya secara benar, secara tepat. Ya. Menjelaskan itu kan bisa menjelaskan, tapi kadang tidak tepat. Kadang bisa menjelaskan tapi tidak benar. Jadi di sini harus ada degree-nya secara tepat. Jadi susunannya C A B D ya. Nih, biasanya keluar Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada ini rangkuman saja ini ya. Fakta itu apa Bapak Ibu? Kalau di soal itu ada menyebutkan nama, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, berarti itu berdasarkan fakta, pengetahuan fakta. Kemudian ada pengetahuan bentuk konsep. Konsep itu apa Bapak Ibu kata kuncinya? Mengemukakan definisi. Iya, membedakan dua hal. Disuruh menjelaskan artinya. Kalau tadi hanya menyebutkan namanya, kapan terjadinya di mana. Kalau di sini sudah disuruh mengartikan, disuruh membedakan, disuruh mengklasifikasikan. Ya, itu berarti sudah konsep. Kalau prosedur itu mesti langkah-langkah. Langkah-langkah Cara pemecahan. membuat ini gimana nak? Jelaskan langkah-langkahnya. Itu berarti pengetahuan prosedur. Ini ada di mana biasanya Bapak Ibu ini biasanya? Di RPP juga. Pernah buat RPP seperti ini Bapak Ibu? Jadi materinya itu disuruh ini apa membedakan yang mana termasuk fakta, yang mana termasuk konsep, yang mana termasuk prosedur. Itu disuruh seperti itu. Ada RPP yang model seperti itu ya. Kemudian ada prinsip, namanya prinsip berarti menjelaskan hubungan antar berbagai konsep atau sebab akibat. Kalau keterampilan ya membuat sesuatu. Kalau afektif berarti sikap. Kalau motorik berarti nanti kegiatannya ya. Tuh. Nah, ini model. Kalau tadi teori, sekarang model. Kooperatif. Apa kooperatif Bapak Ibu? Kata kuncinya saja yang sudah saya beri ini. Bekerja sama dalam kelompok kecil. Nah, itu kooperatif di situ ya. Kalau problem solving, masalah yang nyata, PPL ini ya, masalah real ya. Real kehidupan nyata disuruh menyelesaikan. Kalau PJBL apa Bapak Ibu? Project dengan melibatkan ada proyek ya di situ ya, yang harus dikerjakan. Nah, kemudian kalau inquiry bereksperimen, observasi ya, untuk memecahkan masalah. Ya, discovery learning, siswa secara aktif mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Ya, mencari dan menyelidiki. Ini hampir sama Bapak Ibu. Inquiry dan discovery ini kalau biasanya itu di soal itu mesti ada salah satu. Ya, di soal itu mesti ada salah satu ya. Kemudian ada kontekstual. Kontekstual berarti apa? Berdasarkan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, kemudian ada media di sini, benda konkret, ada sketsa dan lain sebagainya. Diagram. Akan ketemu soal ya. Oke. Kita lanjut saja ke, nah ini penting ini saya bahas. Ini tadi Bapak Ibu, mengetahui psikologis anak itu kan ada kan ya di kompetensi kita ya. Jadi gaya belajarnya itu apa? Gaya belajar yang pertama adalah logis, matematis ya, itu gaya belajar yang pertama. Kemudian ada visual matematis. Apa sih Bapak Ibu? Anak-anak itu ya kalau kita lihat itu bisa memecahkan ya permasalahan di lingkungan itu secara matematika begitu. Ya, jadi secara matematika itu lebih unggul dia itu ya.
hitung-hitungannya itu masuk ya, berarti punya kecerdasan matematis. Ada yang visual spasial. Visual spasial ini gambar biasanya ya, senengnya gambar, senengnya warna. Nah, itu kecerdasannya di situ memang ya dia ya. Kemudian ada linguistik. Anak ini senang bercerita. Jadi di kelas itu ada yang belum diberi pelajaran itu sudah ngomong sendiri. Berarti itu punya kecerdasan anak itu. Ya, jadi jangan dimarahi ya Bapak Ibu ya. Dia biasanya tuh ngoceh sendiri, pengen cerita gitu terus ya. Itu berarti dia punya kecerdasan linguistik. Kalau kinestetis ini biasanya kalau di kelas senangnya itu tidak bisa diam dia. Jadi maksudnya tidak bisa diam itu bukan bicaranya ya, tapi dia itu apa ya, muter aja di kelas gitu ya. Jadi pindah ke bangku temannya, yang satunya pindah ke sana kemari gitu biasanya ya. Ini punya kecerdasan kinestetik. Nah, itu cocoknya itu disuruh bermain teater ya, bermain drama. Itu cocok anak-anak seperti itu ya. Kemudian kalau naturalis, nah ini. Kalau kita ajar itu senangnya itu lihat keluar Bapak Ibu. Ada kira-kira siswanya yang seperti itu. Kalau diajar senangnya lihat keluar. Lihat di alam terbuka itu paling senang dia ya. Itu berarti punya kecerdasan naturalis. Oke, kita ke soal. Ayo coba. Nah ini apa? Makanya di sini ketemu. Ayo silakan nomor 1. Bu Susi, silakan Bu Susi. Ya, silakan untuk nomor 1 dibacakan. Bu Uus, silakan Bu Uus. Dibuka mikrofonnya Bu Uus. Dalam proses belajar, seorang siswa belajar melalui rangsangan sederhana dan bersifat mekanis. Siswa juga belajar melalui tanda, sinyal, dan kode. Pembelajaran ini dilandasi oleh teori behavioristik dari Pavlov, psikoanalisis dari Sven, Gestalt dari M. Wertheimer, D. Konstruktivisi A. Bandura, E. Kognitif dari J. Piaget. Piase. John Piase. Ya, tulisannya seperti itu Bapak Ibu, tapi bacanya Piase ya. Oke. Ini HP kurang kelihatan ini Pak. Ya. Yang mana kira-kira ini jawabannya? Kata kuncinya rangsangan Pak. Sangat sederhana berarti Kalau behavioristik. belajar melalui rangsangan itu ya jelas ya Bapak Ibu ya. Pavlov. Nah, ini kan ya behavioristik ya, rangsangan. Tadi kan sudah saya beri kata kunci tadi ya, rangsangan ya. Nah, kemudian di sini sudah ada penjelasannya. Nanti Bapak Ibu lihat di ini ya, lihat di modulnya ya. Nah, ini sudah saya beri kata kuncinya. Ini kata kuncinya behavior, ini kata kuncinya konstruktivisme, ini kognitif ya. Nah, ya Pak. Bapak Ibu sudah tinggal enak Bapak Ibu. Kalau dulu saya itu nyari sendiri ya. Bapak Ibu ini sudah disediakan, tinggal mau ndak gitu ya. Mau ndak ya, Pak. itu membaca lagi gitu ya. Nih ya. Kemudian yang kedua ya, silakan. Yang kedua. Yang kedua, silakan Bu Husna. Peserta didik SD saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut,
maka hal yang tepat dilakukan guru adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Guru berupaya mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi pelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Nah, kata kuncinya apa, Bu? Kalau ada narasi seperti ini, ada cerita seperti ini, kira-kira gimana ya? Yang Saya, mana Pak. kira-kira kata kuncinya? Ya, apa kira-kira? Kalau saya, Pak, kata kuncinya menyukai hal Menyukai hal baru, baru. yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Kalau Jawabannya apa? Iya, menyukai hal baru. Jadi dia itu kalau rentang ya, Pak, perhatiannya berarti pendek, ini berarti mudah mudah kesuka. bosan. Berarti model pembelajarannya belajar penemuan, Pak. Iya, biar tertantang kan ya? Iya, Pak, ada Jadi tantangan. harus diberi sesuatu yang konstruktif. Iya, Dia Pak, ini membangun. konstruktivis. Ini kalau di modul PPG itu berarti ini termasuk generasi Z ya. Iya, Pak, generasi Nah, ini Z. termasuk generasi Z apa enggak, Bapak Ibu? Masuk, Pak, generasi Sudah Z. termasuk. Termasuk ya. Menantang. Cari yang instan. Generasi Z itu pengennya itu instan. Iya, maksudnya itu perhatiannya itu pendek. Jadi senang itu Pendek. yang ini ya. Yang tantangan-tantangan gini ya. Nah, ini. Oke. Lanjut berikutnya. Nah, ini kan discovery tadi ya, manfaatnya ini sudah ada di sini ya. Loh ini, pikir kritis, rasa ingin tahu biar lebih tinggi, mengembangkan kemandirian, ya kan. Terus lebih bermakna, bertahan lama pengetahuannya. Kenapa? Karena dia langsung bersentuhan dengan bendanya, ya, langsung bersentuhan dengan barangnya atau yang dipelajari, ya. Oke, nomor 3, silakan. Nomor 3, silakan Ibu Ani. Ini matematika ya, tapi dia masuknya matematika pedagogik ya. Pedagogik ya, Pak. Oke, silakan. Pendekatan konstruktivis adalah pendekatan belajar di mana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punya sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapesium, siku-siku, dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat yang lain, maka kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru adalah A. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD kepada peserta didik untuk memotong trapesium menjadi 2 persegi dan 1 segitiga siku-siku, kemudian menentukan rumus luasnya. B. Memfasilitasi peserta didik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan Susi minta tolong itu. Ya, silakan Bu. Sama dengan setengah dari hasil penjumlahan dari sisi-sisi sejajar trapesium. C. Meminta peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat jajar genjang setengah dari trapesium. Memberikan bimbingan langkah-langkah yang tertuang di LKPD sehingga peserta didik dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat layar-layar dari trapesium itu dan menghitung luas layar-layar yang terbentuk. Memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga lebar persegi panjang yang terbentuk adalah setengah dari tinggi trapesium.
Aduh, kalau menjumpai soal panjang gini ini tinggalkan saja dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di itu ya, dipikir belakangan saja ya. Tapi karena ini kita bimbel, jadi tidak boleh ditinggalkan soal seperti ini ya. Ya, Pak. Oke, ini kata kuncinya apa sih ini? Kata kuncinya itu menyusun dan menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran. Konstruktivis kan ini Iya, kan, Pak. ya kan? Iya, Pak. Konstruktivis ini. Nah, jadi supaya anak itu bisa menemukan sendiri. Menemukan apa itu? Rumus. Pengetahuan sendiri. Rumusnya. Rumusnya. Jawabannya A, Jadi biar anak itu tahu rumusnya sendiri gitu loh. Bapak Ibu itu enggak usah ikut-ikut. Jadi biar anak itu mempraktekannya, terus nanti bisa tahu rumusnya sendiri. Cara ngitungnya itu bisa tahu dia. Gimana caranya kira-kira? Ini kan trapesium ya? Ya, Pak, trapesium. Luas trapesium siku-siku. Bentuknya gimana kira-kira? Trapesium siku-siku ya. Kan seperti ini kan ya? Iya, Pak. Nah, kalau trapesium siku-siku itu berarti ini mesti ini dipelajari sesudah persegi panjang dan segitiga kan ya? Nah, supaya bisa tahu anak itu rumusnya berarti ini harus dipecahkan gini ya. Berarti dia kan sebelumnya sudah tahu apa? Sudah tahu apa Bapak Ibu? Segitiga siku. Segitiga siku-siku. Cara ngitungnya kan sudah tahu kan ya, luas segitiga siku-siku ya. Nah, kemudian yang satunya ini apa ini? Berarti kalau dipotong gini, satunya jadi apa ini? Segi 4. Persegi panjang. Persegi. Persegi. Persegi kan ya? Persegi, Pak. Gimana kira-kira? Supaya tahu rumusnya anak itu. Dengan sendirinya. Gimana kira-kira? Memberikan bimbingan. Memberikan bimbingan yang tertuang di LKPD. Langkah-langkah. Iya, jadi memberikan bimbingan dulu, Pak. Itu. Hanya diberikan LKPD-nya. Ini anak-anak LKPD-nya ya, silakan bereksperimen. Nah, iya. Nah, menjadi 2 ya. Iya, Pak. Potong jadi 2 kan. Satunya apa? Persegi, satunya segitiga. Segitiga siku. Baru setelah itu tahu rumus luasnya. Nah, itu caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini kan kata kuncinya kan. Sebelumnya itu sudah memahami segitiga dan juga segi 4. Nah, itu kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Ini memang kelihatannya remeh nih, kelihatannya remeh ya. Wah, matematika ini. Mana ini ya? Nah, jadi kalau dari sini saja kita sudah tahu ya. Oh, sebelumnya anak itu sudah belajar segitiga, sudah belajar segi 4. Sekarang disajikan trapesium, berarti anak-anak bisa enggak ngitungnya itu, ngitung luasnya. Dari 2 bekal saja itu sudah bisa ngitung sendiri Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak bisa ngitung segitiga, satunya bisa ngitung segi 4. 2 bekal itu untuk menghitung trapesium bisa. Kenapa? Karena ini kan. Nah ini. Ya kan? Nah ini berarti berapa ini Bapak Ibu panjangnya ini? Kalau dari merah ke sini 9 berarti ini panjangnya berapa ini? 3 kan ya? Iya, 3. Nah, 3. Kalau ini berarti ke atasnya berarti berapa? 4 kan? 4. Yang tadi kan 4 ini kan ya. 4, 3. Iya. Jadi segitiga siku-sikunya bisa dihitung, persegi panjangnya, luasnya juga bisa dihitung kan ya kan? Luasnya persegi panjang berarti kan 6 kali 4 kan gitu aja kan ya. Nah, panjang kali lebar. Sudah bisa kan Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini sebenarnya separuhnya Bapak Ibu. Ini asalnya itu ya. Anak-anak ini kalau enggak tahu rumusnya juga bisa ini. Kan separuhnya ini kan ya? Ya, Pak. Berarti kan ini asalnya kan 3 kali 4 kan ya? Berapa? 3 kali 12. Berarti separuhnya berarti berapa luasnya? Separuhnya berarti berapa luasnya? 6 kan ya? 6. Nah, 6 ditambah berapa tadi luasnya yang ini?
6 kali 4 tadi berapa? 24. 24. Nah, sudah terhitung gitu Bapak Ibu. Jadi mempelajarkan ke anak itu kadangkala itu enggak langsung ya. Jangan langsung rumusnya. Jadi kasih seperti ini. Nah, ini namanya berpikir konstruktivis. Ya, berpikir konstruktivis seperti ini ya. Ya. Oke, ya kan? Ya, Tanpa Pak, ya, Pak. apa ya? Tanpa tahu rumusnya segitiga siku-siku pun bisa ngitung anak itu loh. Dari apa? Persegi panjang tadi ya. Dia tahu panjang saja bisa ngitung gitu loh. Iya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ayo, lanjut. Ini. Silakan. Silakan ayo, nomor 4 silakan. Nomor 4, Ibu Irma. Silakan Ibu Irma. Baik, Bu. Natalia adalah anak kelas 1 di sekolah dasar. Ia di kelas selalu ditunggu oleh ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, Natalia langsung menangis, lari dan menarik tangan ibunya. Minta duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar. Daripada Natalia tidak ikut pelajaran, maka guru mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan teori A. Kognitif pemahaman, B. Ekologi lingkungan, C. Psikoanalitis kepribadian, D. Etologi biologis, E. Behavioristik stimulus dan respon. Ya, yang mana Bu? Ini sebenarnya kalau di UP-nya itu enggak ada ini ya. Jadi apa yang tanda panah ini saya perjelas gitu ya, intinya itu ya. Jadi kalau kognitif itu nama lainnya pemahaman, ekologi itu nama lainnya lingkungan, psikoanalitis itu kepribadian, ekologi itu biologis, behavioristik itu stimulus dan respon. Itu maksudnya ya. Jadi kalau di UP-nya enggak ada Bapak Ibu ya. Ya nggak seperti ini ya, hanya kognitif, ekologi, psikoanalitik. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ini kepribadian Pak. Psikoanalitis. Pernah keliru. Kepribadian itu biologis. Iya, ada yang etologi pernah jawab Pak. Iya Pak, ada yang ekologi, nah, ada etologis. Biologis itu Bapak Ibu, biologis itu berkaitan dengan perkembangan anak. Ya, dari dewasa itu. Nah, kalau yang ini itu cenderung ke kepribadian anak. Belum mandiri. Kepribadiannya kayak belum mandiri. Iya, kepribadian. Kalau yang biologis gimana Pak? Pernah saya terangkan itu ke biologis, tapi tepat Bapak Ibu ya. Jadi yang paling tepat itu ternyata setelah saya pelajari itu ternyata ini yang tepat itu ya. Di RGS 11 ini Pak, jawabannya etologi biologis. Nah, makanya itu saya revisi untuk iya Pak, direvisi. Nah, jadi yang benar adalah kepribadian. Memang kalau dilihat hampir mengarah ke biologis ya, tapi kurang tepat kalau biologis itu berkaitan dengan anak itu usia 10 sampai 15 itu sudah mulai ini Bapak Ibu, apa itu? Nah, itu apa namanya itu yang mulai beranjak dewasa itu? Operasional konkret. Mulai beranjak dewasa itu loh Bapak Ibu. Kalau di ilmu IPA itu apa namanya? Kelas 6 ini biasanya. Halo, guru kelas 6 ada. Biasanya apa? Yang lupa saya itu ya. Anak-anak ini di pelajaran kelas 6 kan, biologis itu seperti perkembangan anak usia masih anak-anak ya kan. Pubertas, Pak. Betul, pubertas. Itu biologis itu ke situ larinya ya. Nah, larinya ke situ. Lah, ternyata di sini tidak seperti itu. Jadi lebih condong ke psikoanalitis Bapak Ibu, kepribadian ya. Jadi saya ralat lagi bahwasanya yang benar adalah kepribadian.
Dan di buku digitalnya sudah saya ganti ya. Jadi Iya, Pak. yang benar adalah kepribadian ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Wah, ini Selanjutnya nomor 5. 1 Silakan jam lebih nih. Enggak apa-apa Ibu. ya. Masih tahan Bapak ini ya. ya sekarang nih. Yang mana bapaknya? Pak Mario, silakan Pak Mario. Baik, Bu. Ya. Silakan Pak Mario. Iya, Pak. Maaf, Pak, ini sambil ngerjain bos. Oh ya, enggak apa-apa Pak. Ya, enggak apa-apa. Disambi yang lain boleh Pak. Iya. Kita berjuang ya. Oke. Iya, Pak. Bu Nina, seorang guru kelas 3 SD, menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk aspek keterampilan menyimak, hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina adalah: A. Strategi apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak? B. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? C. Metode apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa bisa konsentrasi menyimak? D. Bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya dan bercerita di depan kelas? E. Media apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa memahami cerita yang disimak? Ya. Rumusan masalah Pak ya. Ini rumusan masalah. Mesti kita pernah buat PTK kan ya? Iya Pak, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu isinya terkait apa sih Bapak Ibu di situ? Strategi ada Pak, metodenya, medianya. Biasanya rumusan masalah diawali dengan kata apa biasanya? Tanya Pak. Agar Iya, maksudnya kata tanyanya itu apa Bapak Ibu biasanya? Bagaimana apa? Nah, ya, coba yang mana ini kira-kira? B Pak, B. Yang B Pak, apakah topik cerita Yang tidak mempengaruhi berkaitan. kemampuan menyimak siswa? Yang tidak berkaitan. Yang tidak berkaitan dengan permasalahan. Ternyata di sini yang tidak. Yang tidak. Yang tidak berkaitan. Yang tidak. Bapak Ibu teliti sekali ini ya. Yang tidak, yang mana kira-kira yang tidak? Yang tidak. Yang tidak berkaitan. Yang B. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Ya, karena di cerita tidak menceritakan topik cerita, Pak. Oh, yang ada strategi, metode dengan media. Media. Iya. Bukan menceritakan hampir topik. Kalau tidak teliti tadi keliru ya Bapak Ibu ya. Kelirunya di mana tadi ya? Di rumusan masalah, Pak. Kalau tidak teliti itu di sini kan ada kata yang tidak berkaitan. Yang tidak berkaitan berarti kan yang tidak ada kan di situ. Yang tidak ada. Ternyata yang tidak ada di situ apa? Ya topik cerita. Topik cerita. Topik kan ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Ini topik ya. Oke. Selanjutnya nomor 6, silakan. Ya, nomor 6 Pak Randi. Silakan Pak Randi. Ada Pak Randi? Tidak ada. Nomor 6 Bu ya. Oh iya. Guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa. Berdasar tercapaian kompetensi, maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberi kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan
A. Menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi. B. Menyiapkan soal yang berbeda dengan soal sebelumnya. C. Memberikan tugas sebagai pengganti ujian ulang. D. Menggunakan soal yang berbeda untuk item soal yang dijawab salah. E. Merancang dan memberikan pengajaran remedial. Merancang dan memberikan pengajaran remedial. Kata kuncinya apa ini ya kira-kira ya kalau ada seperti ini ya? Siswa yang belum mencapai nilai, Pak. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau siswa belum mencapai KKM itu diapakan ya biasanya? Remedial. Remedial, Pak. Remedial. Kalau yang sudah mencapai KKM biasanya di apa? Pengayaan. Nah, itu aja ya. Jadi Iya, misalnya yang ini mengecoh ini berikan soal. Iya, Pak, pengecoh Diberikan sekali. soal itu sudah include dengan remedial, Bapak Ibu. Remedial. Soal yang berbeda ini remedial ini ya. Diberi tugas itu ya juga remedial. Ya. Jadi ini semuanya pengecoh. Ini bagian dari remedial. Iya. Ya, jadi yang tepat yang mana Pak kalau jawabannya seperti ini? Yang tepat yang jelas yang E. Jelas yang E. Nah ini ya. Dapat memberi kesempatan siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan merancang dan memberikan pengajaran remedial ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 7. Silakan. Nah, nomor 7, silakan Ibu Puji. Silakan Bu Puji. Ya. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah A. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. B. Guru meminta siswa untuk mematuhi agama yang dianutnya di sekolah. C. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya. D. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah. E. Guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah yang A. Bukan yang A. Ya, A. Memberikan sebentar saya tanya motivasi di itu kan di awal pembelajaran, di inti atau di akhir? Awal. Di awal, Pak. Di awal kan? Awal. Ya kan? Kalau di awal berarti yang mana kira-kira? Persepsi, Pak. Persepsi. A. Bagian A. Beri kesempatan. Yang memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakannya. Iya, karena motivasi itu bisa cerita dulu. Iya, itu kan ada kan di situ Iya, Pak, ya. menceritakan. Jadi biasanya kan gini, kita kan anak-anak, pernahkah kalian seperti ini? Ayo siapa yang pernah kan gitu ya? Iya, Pak. Biasanya. Oh ya Bu, saya pernah gini gitu ya. Nah, itu belum masuk materi itu memang dia ya. Jadi belum masuk materi dia. Kalau yang ini inti ini ya. Yang B ini inti. Guru meminta siswa untuk mematuhi. Ini sudah penutup ini ya. Kan kalau sudah terakhir kan meminta siswa untuk ini kan ya. Iya. Kemudian kalau yang ini menunjukkan agama-agama, aturan-aturan itu masuk inti. Mendiskusikan masuk ke inti. Kalau guru memberi contoh sikap patuh, persepsi ya. Jadi yang cocok adalah yang A. Ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 8. Silakan. 8. Ibu Ceria. Ya, sebentar ini saya perkuat. Ya, sebentar Bu Susi ya. Saya perkuat sebentar ya. Untuk motivasi itu kadang berupa video. Gurunya itu nayangkan video Bapak Ibu. Ada di soal itu kan yang itu kan video astronot berkomunikasi dengan
Penduduk bumi. Penduduk Itu bumi. motivasi supaya anak itu mau belajar apa itu? Kalau yang seperti itu. IPA. Nah, belajar IPA tentang Iya, Pak. atau ini Tata Surya. atau IPS. Teknologi ya. Belajar tentang kecanggihan Kecanggihan teknologi. gitu. Biasanya kadang itu disajikan gambar, ya kan? Jadi intinya itu motivasi itu di awal ya, sebelum ke inti ya, di awal sebelum ke inti tujuan motivasi itu supaya anak itu tertarik dengan pembelajaran yang kita apa Bapak Ibu? Tertarik dengan pembelajaran yang kita lakukan yang ingin kita sampaikan. Jadi itu tujuannya motivasi itu ya. Ini dicari kesuksesan daripada pelajaran itu ya. Misal tentang kewirausahaan gitu ya, ditampilkan gambar atau video tentang usaha yang sukses gitu ya, usaha yang sukses, agar anak-anak nanti ketika belajar itu termotivasi dari awal. Oh, waduh, kalau saya belajar ini nanti besok jadi orang kaya saya, kan gitu ya. Jadi di situ ditampilkan video atau gambar atau cerita ya, diceritakan lah istilahnya gitu. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 8. Silakan. Nomor 8, Bu Cherry. Ayo biar nggak ngantuk. Saya baca yang nomor 8. Nomor 8, Bismillahirrahmanirrahim. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar dan perilaku yang ditampilkan guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi adalah terbuka dalam menjawab pertanyaan. Gimana nih? Ya, terbuka dalam menjawab pertanyaan. Ada kuncinya kalau Pak. Kita beri di rumah. Kata kuncinya kira-kira Bapak Ibu. Ini. Terbuka dalam menjawab pertanyaan. Di rumah disampaikan dong. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar. Siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi. Nah itu berarti apa itu? Komunikasi. Siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi. Nah itu. Teman dalam komunikasi. Sebagai Pak. teman dalam berkomunikasi. Sebagai teman dalam berkomunikasi. Sebagai teman. Ya. Jadi kalau kita tahu ya ini kan kesulitan. Ternyata senangnya itu dia itu curhatnya itu bentuk ini nih ya, senang tertarik dengan konsultasi ya, maka dia itu butuh teman dalam berkomunikasi. Kalau bagaimana dengan option D Pak Ilmi, terbuka dalam menjawab pertanyaan Pak? Terbuka dalam menjawab pertanyaan itu tidak ini Bu. Kalau seperti ini kan komunikasi kuncinya itu secara individu Bu. Iya Pak. Nah, kata kuncinya ini kan berkonsultasi. Ya, secara individu, sedangkan terbuka dalam menjawab pertanyaan itu biasanya di kelas. Ketika di kelas kan itu ya. Iya Pak. Jadi ini condong kalau kesulitan belajar ini diselesaikan secara individu. Guru itu biasanya kadang mendekati siswanya. Gimana sih nak, kok enggak pelajarannya sekarang kok kurang menguasai, ada apa? Nah itu berarti dia kan butuh teman dalam berkomunikasi. Ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, lanjut nomor 9. Silakan. 9, Ibu Irma. Silakan Bu Irma. Oh iya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru, bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
harus menyesuaikan tuntutan perkembangan iptek, masyarakat, dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. B. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. C. Menjadi ahli di bidang untuk kepentingan pembelajaran. D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. Yang A dan E ini sama, ya kan? Aplikasi, ya kan? Ya Pak, aplikasi. Jelas bukan itu. B. B, Menerapkan metode belajar yang berorientasi pengembangan HOTS. Abad 21 itu menitik beratkan pada ini ya, penalaran ya. Jadi ke sana larinya Bapak Ibu. Ya memang menggunakan teknologi, tapi bukan teknologinya itu yang jadi tujuannya ya. Tujuannya itu adalah berpikir kritis. Tujuannya ke sana ya. Nah, ini hanya pengecoh saja TIK. Oh, ini sudah abad 21 ini. Pakai aplikasi abad 21 bener ya. Tapi tujuannya itu bukan teknologinya itu, tapi tujuannya itu yang ini ya. Nah. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Paham Pak. Oke. Mudah-mudahan. Lanjut berikutnya lagi ini kira-kira berapa soal lagi? Ini 1,5 jam ini gimana? Kalau masih atau cukup 10 dulu ini? Boleh Pak. Oke. Satu lagi Pak. ya ini ya, silakan ya. Ya. Ya, silakan. Nomor 10 ya. Ibu Jemratul Ula, silakan Bu. Ya. Nomor 10, perhatikan kondisi peserta didik berikut ini. 1. Tidak ada yang bertanya mengapa selama pembelajaran IPS. 2. Hanya 2 dari 30 peserta didik selalu menjawab pertanyaan guru. 3. Tidak bisa mengurai suatu masalah dari berbagai perspektif ilmu sosial. Berdasarkan kondisi peserta didik tersebut, maka masalah yang dihadapi oleh guru yakni A. Kurang motivasi belajar IPS. B. Aktivitas pembelajaran tidak menarik. C. Rendahnya minat baca. D. Tidak efektifnya pembelajaran IPS. E. Belum mampu berpikir kritis. Mirip-mirip ini. Yang E Pak, belum mampu berpikir kritis. Iya. Ini kan di sini kan tidak ada yang bertanya mengapa. Mengapa kok seperti itulah? Mengapa dan bagaimana itu lari ke mana itu? Berpikir kritis. Jadi kalau tidak ada yang tanya mengapa peserta didik kita, berarti dia belum kritis. Loh, bisa seperti itu Pak? Bagaimana itu? Nah itu berarti dia sudah kritis. Kalau tidak seperti itu, berarti ini yang dikeluhkan guru itu berarti permasalahannya itu ini ya. Belum mampu berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu biasanya kata tanyanya itu siswa itu kalau sudah kritis itu biasanya tanya itu mesti bukan apakah dia itu. Tanyanya bukan siapa. Jadi kalau sudah berpikir, loh mengapa Pak kok bisa seperti itu? Nah itu berarti dia sudah kritis. Mengapa atau bagaimana? Loh, bagaimana Pak itu Pak langkah-langkahnya Pak kok seperti itu Pak? Nah itu berarti dia sudah mulai berpikir kritis. Jadi permasalahannya di sini ya Bapak Ibu ya. Masalahnya di sini. Baik, nyampe sini dulu Bapak Ibu. Saya sudah menahan Bapak Ibu sudah 1,5 jam. Pengennya ya berlama-lama, namun memang waktu yang membatasi kita ya. Jadi saya cukupkan di sini. Nanti langsung bisa ini ya Bapak Ibu ya, bisa membuka LMS-nya masing-masing. Passwordnya mana Pak? Passwordnya sudah saya beri tadi di mana tadi ya? Di
Linknya kirim lagi ya, Pak. Sudah, Pak. Saya Apakah? kirim lagi ya nanti ya. Iya, Pak, link untuk masuk LMS. Ya, saya kirim lagi. Jadi nanti ini Bapak Ibu ya, ini username-nya ya. Nah, ini username-nya ya. Bu Muflika Iya. ya. Ini username-nya, ini password-nya ya. Ini password-nya. Jangan lupa password-nya itu besar kecilnya Bapak Ibu ya, diperhatikan ya. LKP RGS. Iya, LKP ini huruf besar sebelumnya tanda bintang ya, tanda bintang. Iya, Pak. Tanda bintang, Pak. Nah, jadi tanda bintang ya. Nanti linknya, link untuk buka LMS saya beri Bapak Ibu ya. Jadi LMS itu ya seperti Bapak Ibu ketika PPG itu ya. Nah, Terima nanti kasih Pak Ilmi. yang saya buka itu, yang lainnya saya tutup, masih saya tutup ya. Jadi nanti yang saya buka itu latihan untuk pedagogik ya. Pedagogik. Nah, itu nanti bisa dicoba berulang-ulang sampai Bapak dapat 100 ya. Ya, Pak. Coba pertama dapat cuma 60. Coba lagi. Enggak, saya batasi untuk nyobanya. Sampai 10 kali boleh, 15 kali boleh ya. Silakan ya. Oke, jadi nanti pakai ini Bapak Ibu ya. Oke, demikian yang sudah saya sampaikan. Habis ini saya share lagi untuk password dan username-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu Susi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk Terima kasih Pak Ilmi. materinya pada hari ini. Untuk hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih ya Bapak Ibu yang telah bergabung. Nanti kita akan ada jadwal lagi di besok siang. Besok ya? Ya, setelah Kamis. Besok hari Kamis ya, hari Kamis. Nanti besok kita ditemani oleh Ibu Dewi. Ya, saya harap karena waktunya juga, apalagi yang mau ikut pretest ya, waktunya juga mepet ya. Jadi semaksimal mungkin gitu, semaksimal mungkin untuk ikut serta dalam belajar. Pada saat mengikuti pembelajaran seperti ini, Zoom seperti ini dimaksimalkan ya. Tapi memang kata ini gimana ya? Siang itu ngantuk, tapi malam juga sama ya. Jadi kendalanya gitu ya. Gimana ibu-ibu ya, emak sama bapak ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang, belajar ya, dapat menuai hasilnya. Terima kasih untuk teman-teman guru. Saya akan tutup Zoom hari ini. Terima kasih banyak. Juga yang kita cari, apa yang kita inginkan ya, yaitu lulus UP ataupun lulus pretestnya bisa tercapai. Terima kasih. Hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.